Kewajiban membayar pajak kerap dirasa menyita waktu. Selain harus antri, masyarakat juga harus menyiapkan waktu untuk datang ke kantor pajak yang tak jarang dilakukan pada hari kerja. Hal itu untuk menghindari antrian yang lebih panjang jika mesti datang pada hari libur. Antrian akan semakin panjang saat akhir batas penyerahan pajak. Untuk menghindari hal itu semua, sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan e-filing agar masyarakat bisa menyampaikan SPT tahunan secara online dan real-time pada website Direktorat Jenderal Pajak. E-filing sebenarnya bukanlah fasilitas baru yang ditawarkan Direktorat Jenderal Pajak. Fasilitas ini sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 2004. Namun, belum banyak masyarakat yang memanfaatkannya selama ini. Jika sebelumnya pajak online dikelola oleh pihak ketiga sehingga e-filing menggunakan sistem berbayar, namun saat ini e-filing sudah dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian bisa dimanfaatkan langsung secara gratis. Dengan menggunakan sistem e-filing ini, wajib pajak tidak perlu lagi repot mengunjungi kantor pelayanan pajak untuk mengantri membayar pajak. Cukup mengakses internet, wajib pajak sudah bisa melaporkan SPT ke Ditjen Pajak. Ya, seperti apa mekanisme melaporkan pajak secara online dan bagaimana mensosialisasikan program itu agar lebih banyak masyarakat yang memanfaatkannya? Saat ini sudah ada di studio Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Pak Kismantoro, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya mekanisme untuk pelaporan pajak secara online ini seperti apa sih? Jadi mekanismenya ya pastinya yang pertama ada syaratnya, ya kan? Syaratnya itu adalah orang bisa mengisi SPT melalui e-filing itu adalah dia mempunyai NPWP. Yang kedua, karena ini menggunakan email, fasilitas email, dia mempunyai akun email dulu. Habis itu dia bisa mengoperasikan komputer di mana saja, itu aja. Nah, terus kemudian syarat berikutnya, dia itu nanti supaya ini aman, dia itu adalah meminta dulu IVIN, elektronik filing identification number. Jadi kita minta dulu ke kantor pajak, habis itu dikasih. Nah, dari situ nanti kemudian diaktifasi IVIN-nya itu. Habis aktivasi sudah mempunyai nomor rahasia. Nah, di situ kapan saja mau ngisi kapan saja boleh. Itu syaratnya. Ketika kita mengajukan untuk mendapatkan IVIN tersebut, ada syarat apa, Pak, supaya kita bisa dapat nomor cuma identitas kita aja bahwa petugas dari Direktorat Jenderal Pajak itu yakin bahwa yang mengajukan adalah si wajib pajaknya itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ini adalah untuk kerahasiaan, Mbak. Nah, jadi kalau kita yakin bahwa itu adalah si wajib pajak sendiri, kita kasih IVIN, kasih kayak PIN lah istilahnya gitu, kemudian baru diaktifasi nanti. Oke, nah ini untuk nomor ini berlaku seterusnya atau setiap tahun kita harus mengajukan lagi untuk nomor yang baru? Memang gini, IVIN ini didesain kalau tidak diaktifasi dia umurnya 1 bulan. Kalau dia 1 bulan belum diaktifasi, dia minta lagi baru. Tapi kalau sudah diaktifasi untuk selamanya. Oke, berarti tahun depannya ketika kita tidak perlu lagi. Kita sudah punya IVIN sendiri, punya password sendiri dan sebagainya. Kalau setelah aktivasi kita tahu persis semua. Oke, untuk mengaktifasi ini bagaimana, Pak? Di rumah atau di juga rumah, ketika bisa. Di kantor pajak juga kita ada fasilitas bisa untuk mengaktifasi juga bisa. Oke, Pak, yang bisa memanfaatkan sistem online ini siapa saja sih, Pak? Apakah hanya perorangan, usaha, UKM? Jadi gini, semua sebetulnya, Mbak. Jadi SPT itu ada beberapa. Kalau SPT itu orang pribadi itu ada tiga macam, yaitu SPT untuk pengusaha, yaitu 1770 kodenya, 1770 tanpa embel-embel. Itu adalah untuk pengusaha. 1770S itu sederhana, adalah untuk orang yang mempunyai penghasilan lebih dari 60 juta tapi bukan usaha. Terus kemudian 1770 SS sangat sederhana, itu yang mempunyai penghasilan di bawah 60 juta dan kekayaan di bawah 60 juta. Itu bisa menggunakan. Ya, yang kita layani adalah 3 itu untuk orang pribadi dan badan pun juga dilayani. Hanya masalahnya karena kami belum mempunyai kelengkapan yang cukup untuk menampung ini pelaporan, kita gratiskan yang SS dan S dulu. Oke. Yang 1770. Berarti yang untuk usaha ya, Pak? Usaha dan perusahaan itu dia masih menggunakan
ASP, jadi masih menggunakan servis dari luar, provider dari luar, sehingga dia nanti dipungut bayaran. Mungkin kalau nggak salah itu 50.000 saya nggak salah dalam pungutan. Tapi kalau yang ini gratis, karena ini sudah menggunakan lainnya djp.go.id, ini kita punya. Nah ini Pak, kalau kita mengisi formulir online begitu ya Pak Kismantoro, kan kalau kita langsung datang biasanya kita dipandu oleh pegawai pajak. Nah, kalau di rumah kita mengisi file itu sendiri secara online, kalau itu bagaimana Pak? Ada panduannya, jadi kita masuk yang pakai panduan ada 2 menu, yang menu pakai panduan, menu yang tinggal ngisi juga ada. Jadi kalau panduan itu nanti munculnya adalah per item, kita mau ngisi apa, di situ klik tanda tanyanya, isi dengan ini gampang sekali. Kalau seandainya ada kesalahan bagaimana Pak? Gampang. Kalau masalah kesalahan itu manusiawi, manusiawi. Jadi nggak usah terlalu takut ngisi SPT itu salah. Karena begitu salah dibenarkan juga nggak ada masalah. Pembetulan SPT itu kan kapan saja boleh. Jadi misalnya tadi salah baru 5 menit, salah yang ini saya betulkan boleh. Besok juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting sudah masuk sebelum batas akhir itu tidak kena sanksi, kira-kira gitu aja. Nah kesalahan ini kalau itu kan kalau kita sadar kita mau membenarkan, tapi kalau kita tidak sadar, apakah dari Ditjen Pajak nanti kayak ada peringatan ke email atau seperti apa gitu Pak? Gini, kalau malah masalah kesalahan dalam mengisi tidak bisa masuk Mbak, tidak bisa disubmit, tidak bisa. Tapi kalau kesalahannya hanya angka, misalnya ada yang belum dimasukkan, terus Direktur Jenderal Pajak tahu, ada data yang belum dimasukkan, misalnya Mbak Awis penghasilannya adalah 1 miliar tapi ternyata dilaporkan baru 800 juta, ada yang 200 belum kelihatan, belum tahu. Kami tahu, ya kami akan kasih tahu. Ada nih 200 juta yang belum dimasukkan, Mbak, silahkan betulkan gitu biasanya. Pak. Jadi nggak usah terlalu takut untuk membetulkan. Untuk masukkan begitu ya, karena nanti bisa dibetulkan kapan bisa saja, kapan asalkan saja. Kita sudah memasukkan itu tepat waktu begitu ya. Baik. Tepat waktu hanya untuk supaya tidak kena sanksi Rp100.000 kalau orang pribadi. Baik. Pak Kismantoro, kita akan melanjutkan setelah jeda berikut. Ya pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali. Ya, masih bersama Dialog Jurnal Siang, pemirsa. Pak Kismantoro nih, kalau kita bicara pelaporan pajak kan mungkin ada hubungannya sangat penting untuk keamanan ya, apalagi orang yang asetnya besar yang harus dilaporkan besar sekali. Nah ini untuk menjaga keamanan dari pelaporan via online ini seperti apa? Jadi gini, untuk menjaga keamanan tadi yang pertama adalah dijaga dengan IVIN tadi. IVIN kita minta, IVIN ini hanya dikasih kepada wajib pajaknya. Terserah kalau wajib pajaknya nanti akan mendelegasikan kepada sekretaris pribadinya, itu tidak urusan kami ya. Tapi itu pokoknya silahkan jaga sendiri. Habis itu kita punya pengamanan yang standar internasional juga. Jadi pada saat kita submit, nah itu ada istilahnya itu program decrypt. Jadi begitu di send keluar dari komputer kita itu adalah berwujud sandi-sandi, dan terus kemudian kalau mau dicegat sama orang mengenai pengiriman itu ya dapat sih, tapi ya cuma dapat sandi-sandi, nggak tahu apa maksudnya, decryptnya apa. Begitu sampai di sistem kita, masukkan ke kantong sistem kita, database sistem kita, terus kemudian kita encrypt dulu, terus kemudian decrypt dan encrypt ya gitu. Berarti memang sudah ada sistemnya. Sudah kita urai, dan itu sistem itu digunakan secara internasional, nggak ada masalah. Nah kalau untuk kesiapan SDM sendiri di Ditjen Pajak seperti apa Pak? Kepastian harus pegawainya juga harus menguasai betul sistem ini kan Pak? Karena ini adalah merupakan suatu program yang amat sangat meringankan wajib pajak dan masyarakat, memberikan kemudahan yang bagi masyarakat, maka kita sangat ingin sekali untuk memberikan servis yang sebanyak mungkin kepada masyarakat. Oleh karena itu kita sosialisasikan melalui televisi, melalui majalah, melalui koran, dan bahkan kita face to face. Jadi semua kita beri instruksi seluruh Indonesia itu mengunjungi instansi-instansi yang kemungkinan pengen menyampaikan itu, sehingga mereka bisa mendapatkan servis yang lebih optimal. Seperti kalau misalkan kita ada sebuah perusahaan karyawannya banyak, itu kan perlu pendidikan juga untuk karyawannya supaya tahu itu. Ditjen Pajak kita tugasi mereka. Jadi kita sudah beri data kepada semua KPP di seluruh Indonesia. Di wilayahmu perusahaan yang mempunyai karyawan banyak, silahkan ini silahkan kunjungi, dan kemudian diberi sosialisasi cukup, bimbingan yang cukup, dan juga arahan-arahan yang diperlukan.
Oke. Kali gitu. Nah, kalau untuk kedepannya Pak, mungkin kan ini kan sekarang dihimbau orang untuk menggunakan online. Apa ini nanti akan menjadi wajib kedepannya? Kemudian ada teknologi yang lebih mutakhir lagi untuk menjaga data-data ini dan memudahkan. Kalau untuk mewajibkan kita dalam undang-undang memang ini adalah salah satu cara. Tapi karena ini adalah yang paling mudah, kemudian paling aman, terus kemudian paling sedikit ininya ongkosnya ya kan, dan paling cepat gitu. Jadi mudah, aman, cepat, dan ongkosnya sedikit. Ini kita yang dorong kepada masyarakat, tolong pakai ini aja, lebih bagus. Itu kita anukan, kita harapkan. Masalah keamanan lebih aman karena apa? Karena ini dari pribadinya atau dari perusahaan yang mempunyai rahasia itu, dari sistemnya langsung ke sistem kami, dan di tengah-tengah tidak bisa dibaca orang, tidak campur tangan manusia, tidak diintip, tidak fotokopi dan sebagainya. Jadi sistem ke sistem itu lebih aman. Kalau pajak yang bisa urus dengan sistem ini apa saja Pak? Semua pajak, semua pajak. Jadi baik itu PPN juga ada masanya, tapi karena ini musim SPT tahunan ya, kita harapkan SPT tahunan dulu digalakkan gitu. Nah tapi ini kalau Pak, SPT masa PPN sudah jalan. Nah ini Pak, Menq kan baru saja ini mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia ini kekurangan pegawai pajak. Ya kan? Seharusnya 2 kali lipat. Nah dia mengatakan untuk mengatasinya nih jangan sampai hal-hal kecil ini menghambat seperti kayak selisih 100.000 di sini contohnya, terus jangan sampai dicari selisihnya sampai sebulan misalkan. Nah dengan sistem online ini seperti apa sih ketepatannya, kemudian seperti apa Pak? Jadi karena mudah dan cepat dan bisa melaksanakan sendiri, maka kita harapkan dengan sistem online itu mengurangi konsumsi sumber daya manusia pajak untuk memberikan servis, karena ini sudah nanti masuk dengan sendirinya setelah kita ajari. Memang untuk kali pertama kita banyak pengorbanan untuk sosialisasi ya. Tapi berikutnya kita harapkan sudah saling mensosialisasikan, jadi selesailah kita akan fokus ke tempat yang lain. Salah satu yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri itu adalah kita juga mengurangi beban-beban SDM pajak untuk memeriksa yang kecil-kecil. Kita mau memeriksa yang besar, yang kecil nanti tidak perlu kita periksa. Kayak misalnya SPT ini ternyata kok lebihnya cuma sedikit, misalnya 500.000 dan sebagainya, nggak usah khawatir terus harus diperiksa dan sebagainya. Nanti akan kita kembalikan, kita teliti, kita akan mencari potensi-potensi yang besar. Nah dengan kemudahan ini sebetulnya kendalanya apa sih Pak? Kok sampai belum terlalu banyak orang yang memanfaatkan sistem? Kendalanya barangkali ada bagian dari masyarakat Indonesia memang belum mempunyai kemampuan untuk menggunakan fasilitas ini, ya tidak mempunyai komputer, tidak mempunyai email address. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang paling parah adalah kendalanya masih belum sadar mengenai pajak gitu. Jadi kita harus menyadarkan juga. Jadi bagi yang sudah ber-NPWP kita sosialisasikan untuk menyampaikan SPT, yang belum ya kita sosialisasikan bahwa pajak itu adalah berguna bagi kita tahu maupun tidak tahu masalah pajak, kita sudah menikmati pajak. Baik Pak Kismantoro, kita akan membahas mengenai sosialisasi tadi setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali. Sebagian wajib pajak mengaku masih belum paham cara melaporkan pajak via online, sementara yang lain mengaku lebih familiar dengan pelaporan pajak manual. Dan berikut pernyataan sejumlah wajib pajak. Udah tahu belum sekarang bisa lapor lewat online? Udah tahu, tapi nggak ngerti. Makanya kenapa lebih milih antri? Ya karena nggak ngerti kan, kalau di sini kan ada mbak-mbaknya tuh bisa dijelasin, bisa diarahin gimana cara ngisinya gitu. Saya orang konservatif, saya senang cara-cara konservatif. Hard copy bagi saya lebih nyaman. Mungkin online kali ya, lebih mudah mungkin ya. Toh juga sama, kita dapat bukti report, tanda bukti penyerahannya mungkin ada by online juga. Ya Pak Kismantoro, itu tadi pendapat dari beberapa wajib pajak. Sepertinya masih banyak yang lebih nyaman melakukan pelaporan manual. Ini gimana Pak Kismantoro? Memang imajinasi orang memang beda-beda Mbak, ya kan? Kalau imajinasi orang terutama yang mungkin masih lebih berdasarkan pemikiran berbasis kertas. Nah itu biasanya sulit untuk meninggalkan itu. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan SPT pakai kertas, saya dapat
tanda terima, bisa difotokopi, bisa di apa, iya mantap. Tapi masalahnya kan ada juga kekurangannya, bisa di-copy orang dan lain sebagainya, bisa hilang. Dan sebagainya. Karena hilangnya bisa saja di dalam pengiriman kita, bisa di dalam kantor kita harus membutuhkan filing system yang cukup kuat sehingga bisa ini. Sementara kalau menggunakan ini, kita juga sebetulnya punya tanda terima, cuma di dalam di soft dalam copy. Soft copy. Kalau ngeprint juga bisa sebetulnya gitu, nggak ada masalah. Kemudian ya itulah memang perbedaan karena mungkin juga belum paham ya kan. Nah ini kalau masalah belum paham kita juga sadari, nanti kita selalu adakan sosialisasi. Kalau memang belum mempunyai fasilitas, memang mau nggak mau kita harus memaklumi ya kan. Tapi kalau yang sudah mempunyai fasilitas, yang sebetulnya mampu, ini kita akan perkenalkan adanya kemudahan ini akan kita selalu coba memberikan mereka. Ini kemudahannya banyak sekali. Kalau dari data Ditjen sendiri, sejauh ini wajib pajak yang sudah memanfaatkan fasilitas pajak online seperti apa, Pak? Untuk event kemarin sekitar pukul 10 siang saya mendapatkan data 10 siang, sore saya belum dapat. Itu kira-kira sudah 1.300.000-an wajib pajak. Yang sudah menyampaikan e-filing itu sudah mencapai sekitar 200-an ribu wajib pajak. Jadi udah lumayan. Targetnya? Targetnya kita belum terlalu tinggi lah untuk tahun ini karena kita sosialisasinya masih mungkin kurang banyak. Nah itu kita mengharapkan kalau bisa ya 700.000 dalam tahun ini udah cukup bagus. Tapi tahun depan kita harapkan ada ledakan karena dari 700.000 orang ini akan memberitahukan kepada orang ini bahwa itu mudah. Kira-kira begitu. Nah, dan ini kita kan dukung lagi. Pak Kismanto, sebenarnya sistem online ini kan nggak baru ya. Kemudian sekarang mau digalakan lagi. Nah ini ada alasan apa Pak? Sekarang ini kayaknya harus digalakan lagi gitu. Alasannya itu dia supaya wajib pajak itu biaya untuk memenuhi kewajibannya, jadi cost of compliance bahasa Inggrisnya itu lebih rendah. Jadi tidak lagi keberatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Bagi kita cost of administration-nya juga lebih rendah karena apa? Ya sudah, kita tidak perlu buka buka ini counter sampai malam dan sebagainya. Dan mereka lagi hak secara hukum wajib pajak itu terpenuhi 100%. Kalau misalnya kita menyampaikan SPT pukul 11.30 tanggal 31 Maret, nyepi besok ya, itu tetap diterima dan itu tidak telat. Kalau mau ke kantor sudah tutup. Nah itu masa gitu, jadi hak mereka juga terpenuhi. Nah ini untuk menggenjot nih target tadi supaya banyak yang kemudian memanfaatkan ini, sosialisasi apa Pak yang akan dilakukan lagi? Kita sosialisasinya lebih aktif, bahkan kita mengirim surat kepada kementerian, lembaga dan juga perusahaan-perusahaan yang mempunyai karyawan banyak menawarkan diri. Kalau memerlukan sosialisasi, tolong kasih tahu kami supaya kami bisa arrange waktunya untuk membawa orang ke sana, mensosialisasikan, membimbing bagaimana cara membuat event, mengisi e-filing dan bagaimana mengirim itu semua. Kita akan monitor semua itu. Oke, nah saya mau menyinggung sedikit mengenai MOU dengan Pemprov DKI Jakarta ya. Ini apa nih efeknya? Apakah ada hubungannya dengan online ini untuk mempermudah lagi atau seperti apa Pak? Bukan Mbak Amis, itu dengan MOU dengan DKI itu adalah kita bersama-sama sadar akan kebutuhan masyarakat kita, terutama pada khususnya masyarakat DKI. Masyarakat DKI itu memerlukan suatu fasilitas yang amat sangat besar, salah satunya misalnya transportasi yang terlalu infrastruktur kurang sehingga macet di mana-mana, banjir di mana-mana, itu kan perlu dana. Nah, dari pajak. Dana itu kan bisa dari pajak, bisa dari PAD. Pajak itu kan ada bagi hasilnya dan sebagainya. Nah ini yang diperlukan suatu kerjasama supaya informasi yang dimiliki oleh DKI juga bisa dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya seseorang mendapatkan izin, nah kita kan bisa lihat, oh siapa yang mendapatkan izin, sudah bayar pajak atau belum dan sebagainya. Nah, itu kira-kira. Oke, jadi optimalisasi penerimaan pajak untuk daerah dan pusat juga ya Pak? Oke nih, terakhir Pak dari Bapak, keuntungan yang bisa didapatkan oleh wajib pajak kalau menggunakan sistem online supaya mereka tertarik nih Pak untuk segera memanfaatkan. Mudah ya kan, mudah itu ya hanya syaratnya ya biasanya mereka sudah punya ya kan. Mudahnya di mana saja kita bisa melakukan, itu mudah.
kapan saja bisa melakukan. Jadi secara hukum juga mempunyai hak dapat hak hukum secara penuh. Terus kemudian apa? Kosnya rendah. Amannya karena apa? Tidak dicampur tangani oleh orang lain. Nah, habis itu dari sana sini ya aman ya kan. Terus kemudian kosnya sangat rendah itu. Karena apa? Tidak perlu naik ojek, tidak perlu bawa mobil parkir dan sebagainya, bensin nggak perlu. Dan di waktu rumah, juga ya untuk antri waktu juga. Dan cepat. Kenapa nih cepat? Karena begitu dia submit dalam waktu hitungan detik saja dia akan dapat tanda terima bahwa dia sudah. Kalau kita bawa kertas, udah datang ngantri nunggu, begitu disampaikan nunggu lagi baru ketemu itu bisa seharian gitu loh. Costly dan sebagainya. Jadi kita harapkan kalau memang bisa mempunyai prasyarat yang cukup, tolong hubungi kami karena kami punya kelas pajak di seluruh KPP. Bahkan di kantor pusat banyak sekali yang kelas pajak yang kantor-kantor di dekat-dekat kantor pusat itu pada datang setiap hari. Baik. Terima kasih Pak Kismantoro atas kehadirannya di Jurnal Siang. Ya pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali dengan rangkaian informasi lainnya.